Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang itu sekitar pukul 1 waktu setempat, setelah meninggalkan kota Konya, kami akhirnya sampai ke Ankara, yaitu ibu kota Republik Turki. Di kota Ankara, kami tidak bermalam, namun hanya berhenti sesaat mengunjungi Museum Mustafa Kemal Atatürk, yakni pendiri, Bapa bagi bangsa Turki, sekaligus Presiden pertama Republik Turki. Tidak sekedar museum yang berisi peninggalan bersejarah Atatürk, serta perjalanan Kesultanan Ottoman menjadi sebuah Republik Turki, namun dalam museum itu juga terdapat makam Atatürk. Makamnya megah dan menjadi tempat ziarah turis lokal dan asing. Beruntung karena saat itu kedatangan kami bertepatan dengan seremoni pergantian pasukan penjaga makam Atatürk. Museum Atatürk berada di pusat kota Ankara. Lokasinya sangat luas dan berdiri kokoh di atas bukit. Di dalam bangunan megah lebih dari 15 meter itu, terdapat simbol dari makam Atatürk, yaitu peti mati yang terbuat dari marmer merah yang langka. Atatürk dikuburkan 7 meter di bawah peti tersebut. Setelah menempuh perjalanan sekitar 5 jam, akhirnya kami sampai ke kota Istanbul. Sudah cukup larut, tapi malam itu megapolitan Istanbul seolah tidak pernah tidur. Istanbul merupakan kota berjuta pesona. Banyak sekali destinasi di kota ini yang takkan habis kami eksplor dalam hitungan hari. Terlalu indah dan banyak tempat bersejarah yang layak untuk kami datangi. Salah satunya yang wajib dikunjungi yaitu Jembatan Galata. Ini jembatan bersejarah yang melintasi teluk kecil Golden Horn, yang menghubungkan bagian kota lama di bagian Asia, dan baru dari kota Istanbul di bagian Eropa. Letak Jembatan Galata yang strategis dalam hal budaya dan geografi membuat jembatan ini selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan, karena menyajikan dua sisi pemandangan yang berbeda yaitu bangunan bergaya Eropa dan juga Asia. Jembatan Galata memiliki arsitektur yang unik, yaitu terdiri dari 2 tingkat. Bagian atas jembatan digunakan sebagai transportasi kendaraan dan juga pejalan kaki, sedangkan untuk bagian bawahnya dipenuhi dengan kafe dan juga restoran. Sebelum ziarah ke makam sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami melewati Stadion Megah Galatasaray, yaitu klub sepak bola yang terkenal di daratan Eropa. Destinasi kami berikutnya adalah ziarah ke makam sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khalid bin Zaid bin Kulaib Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau adalah generasi awal yang memeluk Islam dari kalangan sahabat. Abu Ayyub seorang mujahid sejati di jalan Allah. Tak ada satu perang pun di zaman Rasulullah yang tidak ia ikuti. Penyerbuan Konstantinopel menjadi perang terakhirnya. Beliau wafat di usia 80 tahun dan dimakamkan di sana. Siang itu kami makan di kota lama daerah Kumkapi, Istanbul. Sebuah sentra kuliner yang tertata apik layaknya resto-resto di negara Eropa. Pengunjung bisa memilih resto yang menyediakan tempat makan di dalam maupun di luar. Makan siang kami tutup dengan mencicipi salah satu dessert khas Turki yang sangat terkenal, yaitu es krim dondurma.
Memiliki tekstur kenyal dan lembut, es krim ini banyak diminati. Penyajian dondurma sangat unik dan menghibur. Es krim tersebut tidak langsung disodorkan kepada pembeli, tetapi dibolak-balik secara akrobatik dengan tongkat es terlebih dahulu. Harganya 20 lira Turki atau sekitar Rp25.000. Spot menarik di Istanbul yang kami tuju adalah Tanduk Emas atau Golden Horn, yaitu muara pemisah kota Istanbul. Dengan Laut Marmara, Tanduk Emas membentuk semenanjung dengan pelabuhan alam yang indah dan dalam. Pemandangan Tanduk Emas terindah bisa dilihat dari Bukit Pierloti dengan menggunakan kereta gantung. Pierloti merupakan tujuan populer bagi semua orang asing dan pelancong yang datang ke Istanbul sejak abad ke-19. Bukit ini saksi sejarah kecerdikan Sultan Mehmed II atau Al-Fatih dan pasukannya menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium Kekaisaran Romawi Timur. Subuh tanggal 22 April tahun 1453, penduduk Konstantinopel yang sedang terlelap tiba-tiba terbangun. Mereka kaget mendengar suara takbir bersahut-sahutan dari ribuan pasukan Turki yang semakin mendekat. Kapal-kapal Utsmaniyah telah menguasai Tanduk Emas. Setelah beberapa pekan dikepung, Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Konstantinopel lalu dijadikannya sebagai ibu kota baru Utsmaniyah. Ke Istanbul jangan lewatkan menyaksikan keindahannya dengan menaiki kapal. Hampir 1 jam kami menyusuri keindahan Selat Bosforus yang memisahkan Turki bagian Asia dan Turki bagian Eropa. Menara Galata adalah sebuah menara batu abad pertengahan di distrik Galata, Istanbul, Turki. Inilah menara paling ikonik di Istanbul. Menara ini sudah berusia lebih dari 600 tahun dan banyak menyimpan sejarah. Ke Turki rasanya kurang lengkap bila tidak mencoba baklava Hafiz Mustafa. Dibuat dengan lebih dari 40 lapisan filo yang diregangkan dengan tangan menggunakan tepung terigu terbaik dan pistasio yang terletak di antara lembaran tipis filo. Hafiz Mustafa Baklava adalah salah satu merek paling terkenal di Turki sejak 1864. Kini sudah memasarkan 50 jenis camilan khas Turki secara global, yang resepnya didasarkan pada zaman Kekaisaran Ottoman. Sebelum Istana Dolmabahçe didirikan, Sultan Turki Utsmani dan keluarganya tinggal di Istana Topkapi. Namun, karena Istana Topkapi kurang megah dan mewah saat itu, Sultan Abdülmecid pertama memutuskan membangun Istana Dolmabahçe di dekat bekas lokasi Istana Besiktas di pinggiran perairan Bosporus. Emirgan Park adalah salah satu destinasi wisata terkenal tempat menikmati indahnya tulip di Istanbul. Emirgan Park terletak di wilayah Emirgan Distrik Sarıyer, Istanbul atau di pesisir Eropa Bosforus. Salah satu taman publik terbesar di Istanbul itu memiliki luas 470.000 meter persegi yang dikelola pemerintah kota. Setidaknya ada 120 spesies tumbuhan di taman itu termasuk pohon pinus berbagai jenis dan bunga tulip warna-warni. Di Emirgan Park pengunjung bisa menikmati indahnya taman bunga dan sejuknya hutan pinus sambil lari-lari kecil di jogging track. Perjalanan kami ke Turki berakhir di Grand Bazaar, yaitu salah satu pasar paling terkenal di Turki sebagai tempat belanja. Pasar ini memiliki beragam barang unik maupun makanan khas Turki yang berkualitas namun dengan harga relatif terjangkau.